Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya nih? Semoga selalu baik-baik saja ya. Dalam video ini, kami akan menjelaskan materi yaitu penerapan integral dalam fungsi ekonomi. Materi yang kita bahas kali ini yaitu fungsi biaya produksi, fungsi penerimaan, fungsi konsumsi dan tabungan, serta surplus konsumen dan produsen. Sebelum masuk ke materinya, perkenalkan tim penyusun materi ini saya, Nadia Jalfa Rahmatul Ula, bersama rekan-rekan saya, yaitu Naila Atika Sari, Asti Aleniati, Suci Fadaristi, Jahrutin Isai Solikah, Muhammad Miftah Farid, dan Suci Rohayati. Jadi yang pertama saya akan menjelaskan mengenai fungsi biaya produksi yang dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama biaya total atau total cost, yang kedua ada biaya rata-rata atau average cost, dan yang ketiga ada biaya marginal atau marginal cost. Yang pertama biaya total atau total cost. Dalam ilmu ekonomi, biaya total adalah jumlah antara biaya tetap atau fixed cost dan biaya variabel atau variable cost. Fixed cost sama dengan K, di mana K adalah konstanta atau nilai yang pasti diketahui atau tetap. Variable cost sama dengan AVC dikali Q, di mana AVC adalah average variable cost atau biaya variabel rata-rata, dan Q adalah kuantitas produk. Besarnya biaya total merupakan hasil kali antara barang yang diproduksi dengan biaya rata-rata per unit. Nah, jadi dapat dinyatakan dengan rumus yaitu fungsi biaya total atau C sama dengan fungsi dari kuantitas produk yang dihasilkan atau Q. Selanjutnya yang kedua ada biaya rata-rata atau average cost. Rumus dari fungsi biaya rata-rata adalah fungsi biaya total dibagi dengan jumlah barang yang dihasilkan. Sebelumnya sudah dijelaskan mengenai fungsi biaya total, yaitu fungsi dari Q. Jadi mencari biaya rata-ratanya, maka rumus yang tadi tinggal dibagi dengan Q. Berikutnya, yang ketiga ada biaya marginal atau marginal cost. Biaya marginal pada dasarnya merupakan turunan dari fungsi biaya total, atau sebaliknya, fungsi biaya total adalah integral dari fungsi biaya marginal. Dapat dirumuskan sebagai berikut. Bisa dilihat ya teman-teman, marginal cost atau MC sama dengan turunan dari fungsi biaya total atau C aksen. Jadi penerapan integral tak tentu dalam biaya produksi dapat dinyatakan dengan fungsi biaya total atau C adalah integral dari fungsi biaya marginal atau MC. Bisa dilihat pada rumus matematika berikut, yaitu cos atau C sama dengan integral dari marginal cost atau MC. Berikut adalah contoh soal dan juga penyelesaiannya. Dimisalkan biaya marginal suatu perusahaan ditunjukkan oleh fungsi MC sama dengan 3Q kuadrat dikurangi 6Q ditambah 4, dan biaya tetapnya adalah 5. Carilah persamaan biaya total dan juga biaya rata-ratanya. Jadi kita selesaikan soal tersebut. Caranya adalah C sama dengan integral dari MC terhadap variabel Q. C sama dengan integral dari fungsi MC tadi kita masukkan, yaitu 3Q kuadrat dikurangi 6Q ditambah 4. Jadi untuk mengintegralkan maka di sini menggunakan rumus integral tak tentu yang sudah dibahas sebelumnya, yaitu integral dari koefisien X pangkat N terhadap X sama dengan koefisien integral dalam kurung 1 per N ditambah 1 X pangkat N ditambah 1 ditambah C. Karena di sini menggunakan variabel Q, maka X itu sama dengan Q. Oke teman-teman, selanjutnya integralkan setiap suku. Kemudian C sama dengan masukkan ke rumus tadi ya teman-teman, 3 dikali dalam kurung 1 per 2 tambah 1 Q pangkat 2 tambah 1 dikurangi dalam kurung
6 dikali dalam kurung 1 per 1 tambah 1 Ki pangkat 1 tambah 1 ditambah dalam kurung 4 kali dalam kurung 1 per 0 tambah 1 Ki pangkat 0 tambah 1 ditambah C. Hasilnya sama dengan Ki pangkat 3 dikurang 3Ki kuadrat ditambah 4Ki ditambah C. Dimana diketahui tadi nilai C-nya adalah biaya tetap, yaitu 5. Jadi masukkan biaya tetapnya sebagai C atau konstanta, sehingga hasilnya sama dengan Ki pangkat 3 dikurangi 3Ki kuadrat ditambah 4Ki ditambah 5. Untuk mencari biaya rata-rata, maka rumusnya AC sama dengan C per Ki. Tinggal masukkan hasil tadi ya teman-teman, yaitu Ki pangkat 3 dikurang 3Ki kuadrat ditambah 4Ki ditambah 5 dibagi dengan Ki. Dalam matematika, kalau pangkatnya dibagi itu kan dikurangi pangkatnya. Jadi hasilnya sama dengan Ki kuadrat dikurang 3Ki ditambah 4 ditambah 5 per Ki. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang fungsi penerimaan. Yang pertama, fungsi penerimaan total atau bisa disebut dengan revenue. Dalam matematika ekonomi, fungsi penerimaan adalah hasil antara harga jual per unit dengan jumlah barang yang diproduksi dan laku dijual yang dinyatakan sebagai TR sama dengan Pi kali Q, di mana Pi adalah harga barang dan Q adalah barang atau produk yang laku terjual. Dapat dinyatakan dengan fungsi penerimaan sama dengan fungsi dari output atau produk yang dihasilkan, yang dapat dinyatakan sebagai rumus berikut. Revenue sama dengan fungsi dari Q. Yang kedua, fungsi penerimaan rata-rata atau bisa disebut dengan average revenue. Besarnya penerimaan rata-rata adalah hasil bagi penerimaan total dengan kuantitas produk yang bisa dinyatakan dengan rumus average revenue sama dengan R atau total revenue per Q atau jumlah barang yang laku terjual. Yang ketiga adalah penerimaan marginal atau bisa disebut dengan marginal revenue yang bisa dinyatakan dengan rumus marginal revenue sama dengan turunan fungsi penerimaan total atau R aksen. Jadi, teman-teman, penerapan integral tak tentu dalam fungsi penerimaan dapat dinyatakan dengan fungsi penerimaan total adalah integral dari fungsi penerimaan marginal atau bisa dinyatakan dengan rumus revenue sama dengan integral dari marginal revenue terhadap Q atau bisa juga integral fungsi aksen Q. Berikutnya adalah contoh soal dan penyelesaiannya. Berikut contoh soalnya ialah carilah persamaan penerimaan total dan penerimaan rata-rata dari perusahaan jika penerimaan marginalnya marginal revenue sama dengan 16 min 4Q. Langsung saja teman-teman, kita masukkan ke dalam rumusnya, yaitu R sama dengan integral dari marginal revenue terhadap Q. Kemudian R sama dengan integral dari 16 min 4Q terhadap Q. Lalu kita integralkan setiap sukunya ya, menggunakan rumus integral tak tentu seperti yang fungsi biaya sebelumnya. Sehingga R sama dengan dalam kurung 16 dikali dalam kurung 1 per 0 tambah 1Q pangkat 0 tambah 1 dikurangi dalam kurung 4 dikali dalam kurung 1 per 1 tambah 1Q pangkat 1 tambah 1 tambah C. Hasil akhirnya adalah R sama dengan 16Q min 2Q kuadrat plus C. Berikutnya ada materi fungsi konsumsi dan tabungan. Dalam ekonomi makro, konsumsi C dan tabungan S dinyatakan fungsi terhadap pendapatan nasional Y atau dapat menyatakan C sama dengan konstanta dikali Y dan S sama dengan konstanta dikali Y.
Kecenderungan konsumsi marginal sama dengan MPC atau Marginal Propensity to Consume adalah derivatif pertama terhadap Y dari fungsi konsumsi. Sedangkan kecenderungan menabung marginal MPS atau Marginal Propensity to Save adalah dari derivatif pertama terhadap Y dari fungsi tabungan. Jika kecenderungan konsumsi marginal MPC dan kecenderungan menabung marginal MPS telah diketahui, maka fungsi konsumsi dan fungsi tabungan dapat diperoleh dengan cara mengintegralkan baik MPC maupun MPS. Selanjutnya teman-teman, sudah ada rumus dari fungsi konsumsi dan tabungan, di mana fungsi konsumsi adalah C sama dengan integral dari MPC terhadap variabel Y. Selanjutnya, ada fungsi tabungan yaitu S sama dengan integral dari MPS terhadap Y. Selanjutnya, ada contoh soal dan penyelesaiannya, yaitu carilah fungsi konsumsi dan tabungan masyarakat jika diketahui konsumsi minimum sebesar 30 miliar rupiah dan MPC sama dengan 0,8. Langsung dimasukkan saja. Untuk yang pertama, diketahui MPC sama dengan 0,8 dan K sama dengan 30. Ditanya fungsi konsumsi dan tabungan. Kita masukkan untuk rumus fungsi konsumsi yaitu C sama dengan integral MPC terhadap Y. Sebelumnya, karena di sini nilai MPC merupakan nilai tetap yaitu 0,8, maka menggunakan aturan konstanta dalam integral tak tentu yaitu konstanta dikali variabel Y. Ditambahkan jadi sama dengan 0,8Y ditambah K, lalu kita masukkan K-nya adalah 30, sehingga hasilnya 0,8Y ditambah 30. Selanjutnya, untuk fungsi tabungan. Untuk mencari fungsi tabungan atau S, maka pendapatan dikurangi dengan nilai konsumsi, yaitu S sama dengan Y dikurangi C. Lalu masukkan hasil C yang tadi, yaitu sama dengan Y dikurangi dalam kurung 0,8Y ditambah 30. Sama dengan 1Y dikurangi 0,8Y dikurangi 30. Hasilnya S sama dengan 0,2Y dikurangi 30. Baiklah, yang selanjutnya ada materi mengenai surplus konsumen. Apa itu surplus konsumen? Nah, surplus konsumen adalah konsep integral tertentu yang biasanya diaplikasikan dalam ilmu ekonomi. Salah satunya adalah untuk menghitung surplus konsumen dan juga surplus produsen. Nah, surplus konsumen tersendiri merupakan manfaat atau utilitas yang diperoleh oleh konsumen ketika ia mampu membayar suatu barang ataupun jasa yang ditawarkan lebih tinggi daripada harga keseimbangan pasar. Untuk rumus surplus konsumen adalah sebagai berikut. Ketika yang diketahui adalah QD sama dengan atau fungsi atau quantity demand sama dengan fungsi P, maka rumus surplus konsumennya adalah surplus konsumen atau SK sama dengan integral dengan batas atas adalah PO atau harga tertinggi atau harga lebih tinggi yang mampu dibayarkan oleh konsumen, dan juga batas bawah PE yang harga harga equilibrium, kemudian fungsi P kepada DP. Sebaliknya, ketika yang diketahui adalah price demand yakni sama dengan fungsi Q, maka surplus konsumennya adalah surplus konsumen sama dengan buka kurung integral dengan batas atas adalah kuantitas equilibrium atau kuantitas keseimbangan, kemudian batas bawahnya adalah 0. Lalu fungsi Q terhadap DQ, kemudian tutup kurung dikurangi dengan kuantitas equilibrium dikalikan dengan harga equilibrium. Nah, kemudian keterangannya, SK adalah lambang dari surplus konsumen, lalu PO adalah harga tertinggi, dan PE adalah harga equilibrium atau price equilibrium. Nah, kemudian QE adalah jumlah barang ataupun jasa equilibrium atau quantity equilibrium. Kemudian fungsi P dan fungsi Q adalah fungsi permintaan. Nah, ini selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kurva surplus konsumen. Pada kurva surplus konsumen, untuk mengetahui luasan surplus konsumen, kita perlu mencari garis dari fungsi yang kita punya, baik fungsi QD, fungsi P, atau fungsi PD.
sama dengan fungsi Q. Kemudian kita masukkan juga titik-titik antara price equilibrium dan juga kuantitas equilibriumnya. Begitu. Kemudian bisa dilihat contohnya ya, di sini sudah saya cantumkan. Selanjutnya kita beralih ke contoh soalnya. Jadi ini ada soal di sebuah pasar, beras memiliki permintaan yang dinyatakan dengan fungsi QD sama dengan 40 dikurangi dengan 2P dengan harga pasar atau harga equilibrium yang terbentuk adalah $12 dengan kuantitas barang atau kuantitas equilibrium yang terbentuk adalah 16. Hitunglah surplus konsumen yang terbentuk sertakan kurvanya. Nah, jadi di sini kita dapat ketahui bahwa fungsi QD-nya sama dengan 40 dikurangi dengan 2P, lalu price equilibriumnya adalah 12, dan kuantitas equilibriumnya adalah 16. Kemudian yang ditanya adalah surplus konsumen dan juga kurvanya. Langsung saja kita ke pembahasannya. Nah, jadi pembahasan yang pertama, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, untuk mengetahui luasan surplus konsumennya, kita harus menggambarkan fungsi QD-nya, kemudian memasukkan titik kuantitas keseimbangannya, lalu harga keseimbangannya. Nah, untuk mencari garis QD-nya, kita misalkan untuk mencari titik potong sumbu Q dan P. Pertama, ketika Q sama dengan 0, maka QD-nya sama dengan 40 dikurangi dengan 2P, maka 0 sama dengan 40 dikurangi dengan 2P, kemudian 2P dipindahkan ruas ke kiri, maka 2P sama dengan 40 dan P sama dengan 40 dibagikan dengan 2. Hasilnya adalah 20, sehingga titik Q, P sama dengan 0,20. Di sini itu ya, titik Q-nya 0, lalu P-nya 20. Nah, selanjutnya untuk mencari titik potong Q ketika P sama dengan 0, maka QD sama dengan 40 dikurangi dengan 2P. Nah, Q sama dengan 40 dikurangi dengan 2 dikalikan dengan 0, karena P-nya sama dengan 0. Maka Q-nya adalah 40, sehingga Q, P adalah 40,0. Di sini ya titiknya ini ada Q-nya 40 dan juga P-nya 0. Kurva surplus konsumen akan tergambar seperti berikut. Nah, ini adalah gambar garis QD-nya, lalu ini adalah kuantitas equilibriumnya sebesar 16, lalu ini adalah harga equilibriumnya sebesar 12. Kita lanjut ke soal untuk mencari luasan surplus konsumen yang sudah tergambar ini ya. Nah, selanjutnya kita memasukkan rumus untuk mencari besaran surplus konsumen dengan cara berikut. Karena yang diketahui adalah fungsi QD, maka kita menggunakan rumus yang pertama, yakni surplus konsumen sama dengan integral dengan batas atas adalah harga tertinggi dan batas bawahnya adalah harga keseimbangan, lalu fungsi P terhadap DP. Nah, langsung saja kita masukkan surplus konsumennya sama dengan integral dengan batas atas adalah harga tertingginya yakni 20 dan batas bawah adalah harga keseimbangannya sebesar 12. Kemudian fungsi P-nya adalah F dalam kurung 40 dikurangi dengan 2PDP. Lalu surplus konsumen sama dengan hasil integralnya adalah 40 dikurangi dengan P kuadrat. Batas atasnya tetap 20, batas bawahnya 12. Kemudian kita masukkan ke dalam fungsi yang sudah diintegralkan ini. Batas atas dikurangi dengan batas bawah. Nah, jadi yang pertama surplus konsumen sama dengan 40 dikalikan dengan batas atas yakni 20 dikurangi dengan 20 kuadrat. Dikurangi dengan 40 dikalikan dengan 12 batas bawahnya yakni 12 dikurangi dengan 12 kuadrat. Hasilnya adalah 40 dikalikan dengan 20 800 dikurangi dengan 400, maka ini 400 di kurung pertama. Dikurangi dengan 40 dikalikan dengan 12 adalah 480 dan 12 kuadrat adalah 144, maka hasilnya adalah 336. Nah, 400 dikurangkan dengan 336, jadi kurung pertama ini dikurangi dengan kurung kedua, maka hasilnya adalah 64 dan surplus konsumennya adalah 64. Jika teman-teman perhatikan lagi, luasan surplus konsumen yang terbentuk pada contoh soal ini berbentuk segitiga dengan alasnya adalah 16 ya, titiknya. Kemudian tingginya adalah 20 dikurangi dengan 12, maka
tingginya adalah 8. Nah, teman-teman ternyata juga bisa mencari luasan surplus konsumen ini menggunakan rumus luas segitiga. Maka surplus konsumennya sama dengan setengah dikalikan dengan alas dikalikan dengan tinggi. Nah, tadi sudah saya sebutkan bahwa alasnya adalah 16, kita masukkan setengah dikalikan 16, dan tingginya adalah 8 dikalikan dengan 8. 16 dikalikan dengan 8 hasilnya adalah 188. Nah, setengahnya adalah 64. Maka sama ya, jadi luasan surplus konsumen yang terbentuk dari contoh soal ini adalah 64. Nah, cara menggunakan rumus luas segitiga ini memang lebih simpel, tapi karena ini materi mengenai integral, maka lebih baik teman-teman mengerjakan menggunakan rumus integral tertentu. Nah, itu. Hai teman-teman semuanya, bagaimana nih tentang pelajaran kita matematika ekonomi? Apakah materi yang sebelumnya sangat mudah untuk dipahami? Di sini saya akan melanjutkan materinya ya teman-teman. Teman-teman di sini ada yang tahu nggak surplus produsen itu apa? Jadi, surplus produsen merupakan manfaat yang diterima produsen ketika mampu menawarkan kualitas barang atau jasa yang dijual dengan harga lebih rendah daripada harga keseimbangan pasar. Di sini kebalikannya dari surplus konsumen ya, teman-teman. Nah, terdapat dua cara. Yang pertama, ketika diketahui QS, dan yang kedua, ketika diketahui PS. Ketika diketahui QS, maka SP sama dengan integral fungsi P terhadap P dengan batas atas P0 dan batas bawah PE. Kemudian, ketika diketahui PS, maka SP sama dengan QE dikali PE dikurangi dalam kurung integral fungsi Q terhadap Q dengan batas atas QE dan batas bawah 0. Penjelasannya yaitu di mana SP itu artinya adalah surplus produsen, PO adalah harga tertinggi, PE adalah harga equilibrium, QE adalah jumlah barang atau jasa equilibrium. Kemudian fungsi P dan fungsi Q adalah sebagai fungsi penawaran. Kemudian pada slide ini kita akan membahas contoh soalnya nih. Nah, di sini terdapat kurva surplus produsennya. Kita baca dulu ya contoh soalnya. Soalnya yaitu, dalam pasar sepatu terdapat fungsi penawaran yaitu sebesar QS sama dengan min 8 plus 2P dengan harga pasar yang terbentuk yaitu 12 dan banyaknya kuantitas barang sebesar 16. Carilah surplus produsen dan gambarkan kurvanya. Dari contoh soal tersebut ada 3 nih yang bisa kita ketahui, yaitu QS sama dengan min 8 plus 2P, kemudian PE sama dengan 12, dan QE sama dengan 16. Cara kita membuat kurvanya di sini terdapat Q dan P ya, sesuai pada titiknya masing-masing. Kemudian teman-teman di sini kita tarik garis dari titik Q dan P yang sudah diketahui sehingga membentuk kurva penawaran. Pada slide ini kita akan mengerjakan pembahasan contoh soal yang ada di atas. Caranya, kita akan mencari titik potong sumbu Q dan sumbu P untuk menggambar kurvanya ya. Di sini ketika Q itu dipermisalkan 0, maka QS sama dengan min 8 plus 2P. Nah, kita pindah ruaskan. Karena dia pertamanya min 8, dipindahkan ruas ke kiri menjadi positif 8 sama dengan 2P. Lalu untuk mencari P, yaitu P sama dengan 8 per 2, sehingga hasilnya adalah P sama dengan 4. Sehingga titik QP adalah 0,4. Kemudian, ketika P-nya dipermisalkan 0, cara mencarinya yaitu QS sama dengan min 8 plus 2Q sama dengan min 8 plus 2 dikali 0. Kenapa dikalikan dengan 0? Karena tadi kan P-nya dipermisalkan 0. Jadi Q sama dengan min 8. Kan 2 dikali 0 sama dengan 0 ya teman-teman. Jadi jumlahnya adalah min 8. Nah, di sini min 8 itu tidak memenuhi karena dia kan minus, jadi tidak memenuhi. Sehingga kurvanya terbentuk seperti gambar di samping. Ini kita masukkan angka 12 dan 16 sebagai PE dan QE.
kemudian kita masukkan titik 04,0 sehingga ketika kita tarik ketemu seperti gambar tersebut. Kemudian di sini kan terdapat luasan surplus produsen yang belum kita cari teman-teman, yang ada pada gambar biru-biru tersebut. Bagaimana cara mencarinya? Cara mencarinya akan dijelaskan pada slide berikutnya. Selanjutnya, pada slide ini akan terdapat dua cara ya teman-teman. Yang pertama, penyelesaian menggunakan rumus integral, dan yang kedua menggunakan rumus luas segitiga. Cara menggunakan rumus integral yaitu sebagai berikut. SP sama dengan integral fungsi min 8 plus 2P terhadap P dengan batas atas 12 dan batas bawah 4. Di sini menggunakan rumus integral tak tentu ya teman-teman, dan hasilnya adalah min 8P plus P kuadrat dengan batas atas 12, batas bawah 4 menjadi SP sama dengan min 8 dikali 12 ditambah 12 pangkat 2 dikurang min 8 dikali 4 ditambah 4 pangkat 2. Hasilnya adalah 64. Kemudian dengan cara yang luas segitiga nih, yang cara kedua teman-teman. Ini caranya lebih simpel banget, lebih mudah, dan yang pasti kita semua sudah belajar ini dari lama ya teman-teman, karena ini kan menggunakan rumus luas segitiga. Caranya yaitu SP sama dengan 1/2 dikali alas dikali tinggi, kemudian kita akan memasukkan angka-angkanya, yaitu SP sama dengan 1/2 dikali 16 dikali 8 sama dengan 16 dikali 8 kan 128. Nah, jadi 128 dibagi 2 sama dengan 64. Seperti itu ya teman-teman caranya, jumlahnya tetap sama. Baik teman-teman, di sini kita sudah menjelaskan tentang semua materi. Jadi di sini saya akan membacakan kesimpulannya. Kesimpulannya yaitu, fungsi biaya adalah fungsi yang menunjukkan hubungan antara biaya dan jumlah produksi. Fungsi biaya produksi meliputi biaya total, biaya rata-rata, biaya marginal, sedangkan fungsi penerimaan adalah hasil kali antara harga jual per unit dengan jumlah barang yang diproduksi dan laku jual. Dalam ilmu ekonomi, fungsi biaya dan penerimaan menggunakan konsep integral tak tentu, konsep integral tertentu yang diaplikasikan dalam ilmu ekonomi adalah untuk menghitung surplus konsumen dan surplus produsen. Surplus konsumen merupakan manfaat yang diperoleh oleh konsumen ketika mampu membayar suatu barang atau jasa lebih tinggi dari harga keseimbangan pasar. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton. Sekian dari kami, mohon maaf apabila ada salah atau kurangnya. Jika ada masukan, kritik, saran, bisa kirim di kolom komentar ya teman-teman. Sekian dari kami, terima kasih.